Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Bapak guru hebat, ya, Bapak guru geografi dan mata pelajaran lain yang mungkin melihat tayangan ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas guru pendidik adalah mengevaluasi. Bentuk evaluasi itu macam-macam. Salah satu bentuk evaluasi adalah ujian tulis ya, ujian tulis. Nah, ujian tulis suatu ujian yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan tentunya punya standar. Nah, biasanya ujian tertulis yang waktunya sudah ditentukan dan standar adalah ujian sekolah. Satunya adalah ujian sekolah berstandar nasional atau disebut sebagai USBN. Bapak Ibu sekalian, USBN itu tidak semerta-merta dibuat langsung menjadi soal. Dia ada proses disebut sebagai pembuatan kisi ya. Pembuatan kisi, nanti dalam kisi itu ada yang namanya standar kompetensi, materi ajarnya, indikator soal, level dan bentuk soal. Bapak Ibu tentunya sudah berpengalaman mengetahui dan melakukan hal itu. Nah, pada bagian ini Bapak Kepala Sekolah biasanya sebelum itu soal dilaunching menjadi ujian sekolah diminta untuk ditelaah. Telaah ini penting agar butir-butir soal yang Bapak Ibu itu sudah terstandar belum. Selama ini kita pakai standar yang dilakukan oleh Puspendik ya, Pusat Penilaian Pendidikan ya. Ini aplikasi sudah saya terima 4-5 tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu. Sebelumnya bentuknya manual, agak lama ya, bentuknya Excel, kita centang dan itu lama karena ada prosesnya. Tapi kalau menggunakan aplikasi ya Equal, baik PG maupun uraian, ini saya pakai yang versi 17.3 ya. Ini menjadi lebih cepat. Bapak Ibu bisa memberikan saran kepada pembuat soal untuk merubahnya, memperbaiki atau mengganti soal total sama sekali. Kita langsung masuk ke bagian pentingnya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buka. Yang pertama ini adalah hanya untuk yang pilihan ganda. Panduan penggunaan aplikasi soal-soal ini ada 12. Ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai Bapak Ibu menjadi salah melakukannya. Panduan security warning, aktifkan makro dengan menekan tombol option dan pilih enable. Isilah mata pelajaran, penelaahan dan penulis soal sesuai dengan yang Anda ampuh. Isilah butir jumlah soal sesuai dengan jumlah soal yang Anda telaah. Misalnya 1 sampai dengan 50 soal. Klik tombol kosongkan data pada baris ke-74. Tombol ini akan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Klik tombol pilih soal untuk memilih nomor soal yang akan ditelaah. Jika aspek 1 dan atau aspek 2 bernilai 0, jadi Bapak Ibu menilai soal itu ada 18 aspek. Aspek 1 dan 2 itu nggak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena kalau bernilai 0, soal itu langsung ditolak. Misalnya nomor 1 dia berhasil lolos, nomor 2 ditolak, ya udah selesai itu soal. Itu harus diganti. Ya. Soal harus ditolak dengan blok berwarna merah. Lanjutkan ke soal berikutnya. Karena memang aplikasi ini butir-butir soal Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara nomor 1, nomor 2 ditolak untuk soal butir 1, Bapak Ibu menolak satu bundel soal. Tidak. Satu bundel soal itu kan terdiri dari 50 soal misalnya, per 5 soal, 10 soal dan sebagainya. Mungkin hanya nomor yang ditolak saja yang harus diganti. Mulailah bekerja dari soal 1, dari aspek 1 hingga 18. Jadi tiap soal diperiksa sebanyak 18 aspek ya. Kemudian lanjutkan dimensi kognitif soal tersebut. Jadi Bapak Ibu juga harus sudah tahu yang C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 ya. Versi Puspendik yang lama, karena Puspendik yang berikutnya memakainya L1, L2 dan L3 untuk lebih memudahkan. Jika semua aspek telah terisi, klik tombol kirim atau save ya. Untuk melihat data sebelumnya, maksudnya untuk lihat benar nggak sih penilaian kita, ya nggak apa-apa, masuk ke sheet lihat data dan pilih nomor yang dilihat. Untuk mengedit data sebelumnya, jadi ketika Bapak Ibu sudah masukkan kayaknya ada yang perlu diubah nih, menu edit, ke sheet lihat data, nomor soal yang akan diedit, lakukan perbaikan, tekan edit save. Jangan mengubah ukuran baris dan kolom pada sheet instrumen. Selamat bekerja dan masuklah ke sheet instrumen. Bapak Ibu, ini ada nomor WA-nya. Saya belum pernah WA beliau sih ya, tapi karena saya pakainya dan aman-aman saja, saya recommended ya. Ini alamat situsnya. Setelah panduan kita lihat biodata.
Ini contoh Bapak Ibu yang sudah saya pakai. Jadi saya pakai nama sekolah saya, mata pelajarannya tim geografi. Bisa nggak diganti? Bisa. Misalnya ganti Wangsa. Ini ganti Wangsa saja ya. Terus ininya ganti penulis soalnya, misalnya Abang Jambrong. Ini Jambrong nama saya, nama panggilan. Jumlah butir soal bisa 2. Provinsi DKI, kurikulum yang dipakai di sekolah 2013, aktasinya A. Kalau sudah mengisi ini biodata, ya diyakini sudah benar sesuai dengan soal yang akan Bapak Ibu telaah, Bapak Ibu buka instrumen. Nah, ini keluar nih geografi Wangsa Abang Jambrong. Nah, ini bagian atasnya ada mata pelajaran penelaah penulis soal jumlah butir soal. Ini punya PSMA. Ini pilihan nomor soal. Soalnya ada 2 ya. Ini yang akan diuji pertama yang akan ditelaah. Di bagian rubrik ada nomor, aspek yang dinilai, respon, dan pilih skor. Aspeknya ada 18, 1, 2, 3, 4. Oke, soal sesuai dengan indikator, soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara, pilihan jawaban homogen dan logis, hanya ada 1 kunci jawaban. Setelah itu ada untuk yang kalau ini materi, ini konstruksinya. Apa tuh? Pokok soal jelas dan tegas. Pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan. Pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Pokok soal tidak memberi petunjuk arah jawaban. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban benar. Setelah itu pilihan jawaban membentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Bapak Ibu bisa dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, bukan masalah. Yang penting kalau satu soal butir soal 1 dia berurut naik, maka soal-soal berikutnya sebaiknya juga ikut naik gitu loh. Kalau ada soal-soal yang semodel dengan itu. Gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi. Kadang-kadang ada masukan tabel, grafik, gambar malah nggak berfungsi, nggak ada gambar juga bisa dijawab soalnya gitu kan. Seperti itu. Butir soal tidak tergantung pada pilihan jawaban soal lainnya, jadi tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Berdasarkan butir soal nomor 3 lah kan, masa anak murid kembali ke awal gitu kan, itu nggak bagus. Di ujian sekolah itu nggak boleh ya. Berikutnya adalah nomor 15 dari sisi kebahasaan. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi Bapak Ibu kalau nanti soalnya memang dimanfaatkan untuk wilayah Indonesia, tidak menggunakan bahasa setempat ya. Di geografi itu kadang-kadang ada yang namanya kearifan lokal yang masih menggunakan bahasa daerah. Jadi nanti anak hanya berpikir masalah kebahasaan, bukan bicara geografinya. Jadi kalau diubah menjadi sabuk gunung itu apa sih? Itu kan bukan bahasa Indonesia, itu bahasa daerah ya. Bentuknya aja ditulis sabuk gunung itu bentuknya apa sih? Jadi mereka anak lebih mengerti karena ada perbedaan bahasa di sana. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan bentuk satuan. Ini aspek yang dinilai. Nah berikutnya adalah respon. Responnya itu ada 1, 0, 1, 0, ada 2 ya. Jadi ada 1, 0 atau 2, 1, 0. Soal sesuai indikator, soal tidak sesuai. Soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara, propaganda, pornografi, bermuatan politik dan kekerasan. Soal dan pilihan jawaban bersifat sara. Oke, ini kalau 1, 0 ya. Tapi kalau ada yang pilihannya sampai dengan 3, 2, 1, 0, pilihan jawaban homogen dan logis. Pilihan jawaban homogen dan logis. Pilihan jawaban homogen atau logis berarti yang terpenuhi salah satunya. Pilihan jawaban tidak homogen, tidak logis. Ini 0 berarti dia nggak punya skor. Berikutnya kunci jawaban hanya 1. Kunci jawaban lebih dari 1, tidak atau salah satu ya, atau salah ya. Tidak atau salah. Tidak ada atau salah. Konstruksi ada pokok soal jelas dan tegas, pokok soal jelas atau tegas, pokok soal tidak jelas dan tidak tegas. Pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan, pokok soal bukan merupakan. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kita lihat
tidak mengandung pernyataan negatif ganda, mengandung pernyataan negatif, rumus yang relatif sama. Nah, ini ada beberapa yang penting nih. Pilihan jawaban tidak berbentuk urutan. Nah, ini tapi kita milih begini. Pilihan jawaban berbentuk angka disusun berdasarkan orang kecil ke besar atau sebaliknya. Dan pilihan jawaban waktu berdasarkan kronologisnya. Pilihan jawaban berbentuk tidak disusun berdasarkan. Intinya adalah kalau Bapak milih 1, nanti pasti ada eksekusinya. Pilihan 0 juga ada eksekusinya. Nah, kita lihat berikutnya. Gambar grafik tabel diagram sejenis yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi. Gambar grafik tabel diagram sejenisnya pada soal jelas dan berfungsi. Ada juga atau jelas tapi nggak berfungsi. Tapi ada juga tidak jelas dan tidak berfungsi. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, sekarang bagian bawahnya ada masalah dimensi kognitif. Ini harus diisi Bapak Ibu ya, nanti harus dicentang. Oke. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan soal dari teman Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menelaah soal butir per butir. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Sebanyak apa? 18 item. Misalnya, kita contohkan ya, bisa dicontohkan. Ada soal nomor 1. Setelah Bapak Ibu baca lihat, ternyata soal tidak sesuai indikator. Ini soal nomor 1. Kita tulis 0, tidak sesuai. Kira-kira apa yang dijawab oleh sistem? Soal ditolak, lanjutkan ke butir soal berlanjutnya. Udah selesai. Gara-gara nomor 1. Anggap seandainya nomor 1-nya benar ya. Soal sesuai indikator. Masih nomor 1. Kita lihat yang nomor 2. Soal dan pilihan jawaban bersifat sara. Misalnya tiba-tiba ada bicara tentang politik dan sebagainya. Sama. Soal dan pilihan jawaban mengandung sara, propaganda, pornografi, dan perbuatan politik. Ini juga tidak bisa deh. Jadi nomor 1-nya lolos, nomor 2-nya nggak lolos. Seperti itu. Ini 1 dan 2 benar-benar menjadi palang pintu ya. Anggaplah jawabannya sudah benar. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tinggal melihat soal yang dibuat oleh teman-teman. Pilihan jawaban homogen dan logis. Misalnya jawabannya adalah dan, berarti pilihannya 2 ya. Kunci jawaban hanya 1. Saya coba Bapak Ibu ya, satu bagian dulu nih, satu bagian. Saya jawab yang bernilai penuh dulu, artinya semua memenuhi. Saya pilih yang semuanya serba memenuhi. Kira-kira apa kondisinya? Oke. Terus saya coba berikan jawaban positif semua. Jadi setelah diperiksa, ini semua menunya adalah menu yang bagus ya. Oke, terus kita daerah tidak menggunakan ini, menggunakan bahasa komunikatif. Nah, kalau ini saya klik tidak mengulang kata, dia 100%. Soal sangat baik digunakan. Itu rekomendasinya. Kalau nanti Bapak Ibu klik yang bagian ini, nanti baru bisa di save. Misalnya saya klik itu, saya save. Oke. Kita bisa diklik nih, ternyata soalnya itu benar, sama, dia mengevaluasi. Setuju. Nah ini ya diklik dulu ya, saya anggap klik dulu, misalnya klik save. Belum diisi. Jika tidak no maka diisi dahulu. Nah ini kembali nih. Nah, ini soal nomor 2 Bapak Ibu. Soal nomor 2. Soal nomor 2, anggaplah kalau tiba-tiba ini berhasil lewat lah, ini berhasil lewat ya. Ini juga berhasil lewat. Tiba-tiba di bagian ini atau harusnya kan logis semua, tiba-tiba atau. Saya ngambil bagian sedikit dulu Bapak Ibu ya. Bagian yang ada 3 menu pilihan, saya coba menu pilihannya bagian tengah atau ya. Kira-kira ada nggak akibatnya di bawah? Kita lihat. Cukup diperbaiki. Baru sampai butir kesekian saja sudah cukup dan diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa nggak ngeliat hasilnya? Ini sebelum saya save sih ya, kita coba lihat hasil keluarnya dia. Digunakan. Yang keduanya kan belum selesai tadi, instrumen. Ini harus diselesaikan dulu. Jadi Bapak Ibu, hasilnya bisa terlihat langsung digunakan. Rekapannya begini, digunakan 1 keluar. Nah ini yang tadi saya bilang belum saya masukkan dimensinya. Grafisnya gimana?
grafiknya keluar seperti ini. Belum terlalu terlihat ya karena baru satu soal. Bapak Ibu, demikian aplikasi dari Equal ya, untuk Bapak Ibu ketahui. Nanti saya bisa share linknya ya. Demikian, terima kasih. Moga-moga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam penilaian bisa lebih memperbaiki soal-soal yang akan diujikan kepada para siswa. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.